Alhamdulillah Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman kita, ketakwaan kita, kebaikan kita, ta'arifan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini sudah berada di dalam bulan fitri, bulan kesucian, di mana kita telah melaksanakan puasa sebulan penuh dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima amal puasa kita dan segala bentuk ibadah kita di dalam bulan puasa, bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba. Sungguh Allah telah menetapkan, telah ridha, mengharuskan terhadap manusia, hamba Allah, supaya beribadah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat sekutu kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Tuhan Rabbi wahidan, menjadikan Tuhan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu-satunya yang disembah sehingga ajal menjemput. Kemudian Allah menyampaikan supaya kita berbuat baik, wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua supaya kita itu berbuat baik, menghormati, menghargai, membesarkan derajat orang tua, bahwa jasa orang tua itu tidak akan pernah bisa kita bayar walau sebesar apapun, walaupun emas permata sepenuh dunia sekalipun, kita tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tua kita yang melahirkan kita ke dunia ini. Maka Allah menyandingkan kewajiban kita beribadah kepada Allah satu-satunya, dan supaya kita berbuat baik, menghormati, menghargai kedua orang tua kita. Ini adalah jalan kunci untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtul walidain. Ridhonya Allah itu sangat bergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Allah akan suka, Allah akan senang terhadap seorang hamba Allah jika kedua orang tuanya itu senang dan ridho, suka terhadap anaknya. Dan Allah juga akan membenci, akan melaknat, akan tidak senang sekali terhadap hamba Allah yang kedua orang tuanya tidak suka terhadapnya. Maka untuk itu, mari kita menyambung silaturahim kita, hubungan kasih, hubungan sayang kita dengan kedua orang tua kita. Karena ancamannya sangat jelas, la yadkhulul jannata man qata'a minar rahim. Tidak akan masuk surga orang
yang memutuskan hubungan persaudaraan. Maka untuk itu, mari kita menyambung hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita sebelum kita membuat hubungan baik dengan orang lain. Jika ingin hidup kita diberkahi, maka berbaiklah dengan kedua orang tua. Walaupun mungkin kita berbeda paham, walaupun mungkin kita berbeda pandangan, bahkan hatta kita berbeda agama sekalipun, wajib kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ibrahim alaihissalam sampai mendoakan kepada Allah supaya Allah mengampuni ayahnya. Tetapi setelah Allah menjelaskan, maka beliau kemudian berlindung dari doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Menjaga hubungan dengan kedua orang tua, sekalipun wujudnya, rupanya, karakter orang tuanya itu keras seperti apapun, bahkan dicap sebagai orang yang tidak baik sekalipun, kita sebagai anak wajib membina hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Karena itu adalah kunci untuk kita mendapatkan berkah hidup. Maka kita bisa melihat betapa banyak orang yang susah hidupnya, sengsara kehidupannya, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam segala hal, walaupun dia memiliki pendidikan yang tinggi, namun tidak pernah bahagia hidupnya, hanya semata-mata karena dia melalaikan orang tuanya. Maka kita banyak melihat orang yang sederhana, orang yang memiliki keterbatasan, tapi hidupnya selalu dalam kedamaian, kebahagiaan, penuh berkah, hanya sebab karena dia itu selalu berbuat baik, menyambung hubungannya dengan kedua orang tuanya. Namun di dalam bulan ini, di dalam tahun ini, ada kita banyak yang tidak bisa bertemu langsung dengan kedua orang tua kita. Ada yang bisa pulang kampung dan bisa sowan, bisa berhadapan, mohon ampunan maaf dari kedua orang tuanya. Maka untuk kita yang tidak bisa pulang, tidak bisa bertatap muka, dengan memanfaatkan teknologi, dengan memanfaatkan kemajuan zaman, menjadi tidak sebagai batasan untuk diri kita untuk bisa bersua dan bertemu dengan kedua orang tua kita. Kita bisa teleponan, kita bisa video call. Di situ kita menunjukkan wajah ceria. Kita minta maaf, kita minta ampunan, kita harapkan doa dari kedua orang tua kita. Insya Allah itu tidak mengurangi berkah antara orang yang bertemu langsung dengan orang yang tidak bertemu langsung. Segala sesuatu itu tidak lepas dari niat kita, dari keinginan kita. Ketika kita tidak pulang, ketika kita tetap di tempat pekerjaan kita, karena mentaati pemerintah adalah pahala yang sangat besar. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah, patuh terhadap Rasul, dan mematuhi pemimpin atau pemerintah yang ada di tempat kita. Kemudian kita meminta kepada kedua orang tua kita doa, kita meminta kepada orang tua kita berkah dengan via telepon atau Zoom dan lain sebagainya. Ini adalah kemudahan dan keberkahan untuk kita. Selain kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka kita itu wajib juga menyambung silaturahim, hubungan kasih sayang dengan kerabat, dengan sesama muslim, dengan sesama seiman. Rasulullah SAW menyampaikan, "Ma min muslimin yaltaqiyani yatasafahan illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi illa ghafara lahu min dhanbi qabla yatafarraq." Tidak ada dari dua orang muslim, dari dua orang yang seiman, yang seagama bertemu bertatap muka,
kemudian mereka itu saling berjabatan tangan, melainkan Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia berpisah. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka dengan sahabat dan pandai tolak. Kita bisa melaksanakannya dengan via Zoom, dengan via video call, dengan muka berseri, dengan wajah yang penuh kasih dan sayang. Maka jika diambil intisari dari hadis ini, tidak ada kedua orang yang saling mencinta karena Allah, dari orang yang saling menyayangi karena Allah, yang melaksanakan teleponan, yang melaksanakan video call dengan wajah berseri, dengan wajah penuh kasih sayang, melainkan Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia mematikan HP atau teleponnya itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan kesempatan ini, bulan fitrah ini, untuk menjadikan diri kita itu benar-benar terbebas, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa kita, tapi Allah tidak bisa mengampuni dosa kita terhadap sesama kita. Untuk mendapatkan ampunan Allah atas dosa sesama kita, maka kita wajib saling meminta maaf. Wajib kita itu saling meridhai. Setelah kita dapatkan maaf, kita mendapatkan ridha dari saudara kita, maka dari situlah Allah akan mengampuni dosa-dosa